Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pelajar, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang sifat-sifat penghuni surga. Setiap kita tentunya menginginkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Yakni sebuah cita-cita yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah menyediakan surga untuk hamba-hambanya yang soleh. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Ada sifat-sifat, ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penghuni surga, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf surat ke-50 mulai dari ayat 31 sampai ayat 35. Maka inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yakni 4 sifat penghuni surga. Dari penjelasan Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 31 sampai 35. Ya, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, ya, pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua aturan-aturan Allah. Ya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan. Ya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah ke surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan, dan pada sisi kami ada tambahannya. Baik. Ya. Di ayat-ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat penghuni surga dan balasan bagi siapa saja yang memiliki 4 sifat tersebut. Ya, mari kita lihat apa saja sifat-sifat mereka. Ya. Sifat yang pertama dan kedua, ya, sebagaimana dalam penggalan ayat, ya, di surat Qaf, yakni dalam firman-Nya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya. Yakni sifat yang pertama adalah sifat awwab. Ya. Sifat awwab. Apa itu awwab? Yang dimaksud dengan awwab adalah kembali kepada Allah, ya, dari maksiat kepada ketaatan. Ya, yakni seseorang yang melakukan kesalahan dan dosa, bermaksiat kepada Allah, kemudian dia kembali kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Dari hati yang lalai, ya, dari hati yang lalai mengingat Allah kepada hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ubaid bin Umair radhiyallahu an, Ubaid bin Umair rahimahullah mengatakan, awwab adalah ia mengingat akan dosa yang ia lakukan, kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas dosa tersebut. Ya, mungkin ini mirip dengan makna taubat. Ya, makna taubat. Jadi awwab ini semakna dengan taubat. Jadi seorang yang melakukan dosa dan kesalahan, kemudian dia mengingat dosanya, ya, lalu memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa tersebut. Ya. Atau perkataan ulama yang lainnya dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, dia berkata, yang dimaksud awwab adalah orang yang berbuat dosa lalu ia bertobat, kemudian ia terjerumus lagi dalam dosa, lalu ia bertobat lagi. Nah, jadi ini sifat awwab adalah, ya, sifat yang pertama dari penghuni surga, yakni mereka ketika melakukan dosa, ya, kemudian kembali kepada Allah dengan bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Dia melakukan dosa lagi, dia seperti itu lagi, dia kembali kepada Allah dan kemudian bertobat kepadanya, memohon ampun dari dosa-dosanya. Ya, ini orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat setelah mereka berbuat dosa. Itu sifat awwab. Kemudian sifat yang kedua, ya, ini sifat hafiz, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu mengatakan, hafiz adalah ia menjaga amanat yang Allah janjikan untuknya
dan ia pun menjalankannya. Ya, ini hafidh adalah seseorang yang senantiasa menjaga amanat yang Allah janjikan untuknya dan ia pun menjalankannya. Kemudian Qatadah rahimahullah mengatakan, ya, hafidh adalah menjaga kewajiban dan nikmat yang Allah janjikan untuknya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya menjelaskan lebih rinci, ya. Kata beliau, ya, rahimahullahu taala, perlu diketahui bahwa nafsu itu ada dua, ya, bahwa jiwa-jiwa manusia itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama, ya, kekuatan ofensif atau menyerang, ya, dan kekuatan defensif atau bertahan. Yang dimaksud dengan awwab adalah kekuatan ofensif, ya, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya dan taat kepadanya. Sedangkan hafidh adalah kekuatan defensif, yakni menahan diri dari maksiat dan hal yang terlarang. Jadi hafidh adalah menahan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan awwab adalah menghadap kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Ini dua sifat yang disebutkan di surat Qaf, ya, dari 4 sifat yang ada. Ya, sifat yang pertama awwab dan sifat yang kedua hafidh. Ya, mari kita lanjutkan kepada sifat yang berikutnya. Sifat yang ketiga dan yang keempat dari sifat-sifat penghuni surga. Sifat yang ketiga, ya, sebagaimana dalam penggalan ayatnya adalah man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Sifat yang ketiga adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Ya, yakni sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang artinya, ya, orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, ya, sedang dia tidak kelihatan. Ini di ayat ini, ya, man khasyar rahmana bil ghaib. Ya, orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah bil ghaib, sedang dia tidak kelihatan olehnya. Ya, terkandung makna di dalamnya pengakuan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan rububiyahnya, ya, akan ketentuannya, akan ilmu dan pengetahuan Allah yang mendetil pada setiap keadaan hamba. Juga di dalamnya terkandung keimanan pada kitab, rasul, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalamnya terkandung keimanan pada janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga keimanan terhadap ancamannya dan keimanan terhadap perjumpaan dengannya. Begitu pula di dalamnya terkandung keimanan pada janji baik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya dan juga perjumpaan dengannya. Seseorang dikatakan takut kepada Allah Ar-Rahman haruslah dengan memenuhi hal-hal yang telah disebutkan tadi. Iya. Ini dia meyakini ada pahala yang besar di sisi Allah ketika melakukan ketaatan, dan dia meyakini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjauhi apa yang Allah larang. Ya, harusnya, ya, pada diri seorang yang beriman yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terdapat hal tersebut dalam dirinya. Kemudian sifat yang keempat, wa jaa biqalbin munib, dan dia datang, ya, menghadap kepada Allah dengan hati yang munib. Yang dimaksud dengan datang dengan hati yang munib, ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, yakni kembali dengan bertaubat. Ya, munib yakni kembali dengan bertaubat dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan, ya, mencintai ketaatan tersebut
dan menerimanya. Jadi intinya yang dimaksud dengan sifat penghuni surga yang keempat adalah kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, bertobat padanya, dan tunduk padanya. Ya, dan tunduk padanya. Ini 4 sifat dari penghuni surga, ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, surat ke-50, ya, ayat 31 sampai 35. Kemudian balasan, ya, bagi siapa saja orang yang beriman yang padanya terdapat 4 sifat ini. Ya, maka di ayat yang ke-34 dan 35 Allah jelaskan balasan untuk mereka. Ya. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya. Udkhuluha bisalam. Dan masuklah kalian ke dalam surga itu dengan selamat, dengan aman. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Ya, hari yang kekal. Lahum ma yasha'una fiha, ya, mereka di dalamnya mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Ya, mereka masuk ke dalam surga dengan aman, ya, selamat dari siksa neraka jahanam, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Kemudian di dalamnya mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, ya, dan ada tambahannya. Ya, jadi selain masuk ke dalam surga dengan selamat, ya, dengan aman, yakni mereka selamat dari siksa neraka jahanam, kemudian mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan dalam surga tersebut, ditambah lagi ada tambahannya. Ya, waladaina mazid. Ada tambahannya. Ya. Jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki 4 sifat, ya, yang disebutkan, ya, tadi, ya, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga dengan selamat, dengan aman, yakni mereka diselamatkan dari siksa neraka jahanam. Kemudian mereka di dalamnya mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'una fiha. Ya, kemudian ada tambahannya. Ya, ada tambahan nikmat di dalamnya. Ya, apa yang dimaksud dengan waladaina mazid dan pada sisi kami ada tambahannya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan di ayat yang lain bahwa tambahan yang dimaksud adalah, ya, sebagaimana dijelaskan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dimaksud dengan tambahan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri, ya, menampakkan kegembiraan. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka memandang. Ya, kepada Rabbnya mereka memandang. Ini yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat ini, yakni tambahan nikmat di dalam surga, yakni orang-orang yang beriman, ya, dalam surga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan kenikmatan di dalam surga, ya, dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka lazzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.